Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semua. Sebelum kita membahas materi kelas 6, mari berdoa menurut agama masing-masing. Kita memasuki materi kelas 6, tema 7, subtema 1, yaitu tentang kepemimpinan di sekitarku. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Banyak contoh sosok pemimpin di sekitar kita. Pemimpin di negara disebut presiden, pemimpin di desa disebut lurah, pemimpin di sekolahan disebut kepala sekolah, pimpinan di istana disebut raja, dan masih banyak lagi contoh pemimpin yang lainnya. Bahkan dalam lingkungan masyarakat kita yang terkecil ada pemimpin, yaitu ketua rukun tetangga. Untuk pembelajaran yang pertama, ayo mengamati. Amati gambar berikut. 1. Apakah kegiatan yang kalian lihat dalam gambar di atas? 2. Apakah kamu pernah menyaksikan kegiatan seperti gambar di atas di lingkungan rumahmu? 3. Apakah dalam kegiatan di atas ada seorang pemimpin? 4. Apa yang dilakukan seorang pemimpin? Amati dengan benar ya. Ayo membaca. Bacalah teks pidato Bung Tomo pada buku siswa. Kamu telah membaca bacaan teks pidato Bung Tomo. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Itu ada teks pidato Bung Tomo. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Siapakah pendengar pidato? Dan bagaimanakah sikap kepemimpinan Bung Tomo dalam teks tersebut? Ayo berdiskusi. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Dalam bacaan teks pidato Bung Tomo, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan teman laki-laki dan teman perempuanmu? Selain berdasarkan pakaian yang dikenakan, apakah kamu dapat membedakan antara temanmu yang laki-laki dan temanmu yang perempuan? 1. Berdirilah di depan cermin. 2. Perhatikan bentuk tubuhmu, bandingkan dengan tubuhmu ketika masih kecil atau masih kelas 3. Jika kamu laki-laki, bagian tubuh 1. Kumis, janggut. Ketika kelas 3 sudah muncul atau belum, ketika kelas 6 sudah muncul atau belum, itu sudah ada tabel untuk mempermudah pengisian. Jika kamu perempuan, ada tabelnya sendiri, yaitu bagian tubuh pinggul bagaimana dan payudaranya bagaimana ketika kelas 3, ketika kelas 6. Pembelajaran yang kedua, ayo menyimak. Kelas Rasti sedang belajar lagu-lagu pahlawan. Sekarang mereka akan belajar lagu berjudul Pantang Mundur, ciptaan dari Titik Puspa. Perhatikan lagu berikut. Itu ada lagu Pantang Mundur. Coba pahami baik-baik dan nyanyikan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Ciptaan dari Titik Puspa. Ayo mengamati. Untuk mengenang jasa para pahlawan, setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Sekolah kalian tentu juga memperingatinya. Apa latar belakang diciptakan 10 November sebagai Hari Pahlawan? Amatilah teks pidato peringatan Hari Pahlawan pada buku siswa.
Ayo berdiskusi. Kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. 1. Bacalah kembali pidato di atas. 2. Diskusikan hal-hal berikut. A. Pembicaraan pidato. B. Pendengar pidato. C. Tempat pidato. D. Suasana saat pidato. E. Poin-poin pidato. Ayo menulis. Buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema seperti berikut. Ada rancangan konsep pidato, tema, judul, poin-poin penting isi pidato. Pembelajaran yang ketiga. Ayo membaca. Bacalah teks calon raja di buku siswa dengan seksama. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusilah dengan teman satu meja kalian mengenai hal-hal berikut. 1. Sifat-sifat apa saja yang ada dalam setiap tokoh pada cerita di atas. 2. Manfaat apa yang diperoleh rakyat dengan cara raja mencari calon penerusnya. 3. Apakah raja sudah mengajak kepada rakyatnya untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Coba jelaskan. 4. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh di atas sangatlah penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Bisakah kalian menemukan nilai-nilai lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Coba diskusikan dengan teman satu meja dengan baik. Selanjutnya, ayo mengamati. Tokoh raja dalam cerita tersebut telah menerapkan nilai ketuhanan di hadapan rakyatnya. Dapatkah kalian menyebutkan nilai-nilai ketuhanan lain dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna. 2. Memiliki ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. 3. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. 4. Adanya bentuk kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 5. Membina kerukunan hidup di antara umat beragama. 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Ayo mengamati. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi dasar negara. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kepedulian itu terwujud dalam bentuk kerjasama antar bangsa Indonesia dengan bangsa lain, seperti kerjasama ASEAN. Melalui kerjasama ASEAN ini, bangsa Indonesia banyak berperan aktif dan selalu peduli dengan permasalahan sosial sesama negara ASEAN. Itu ada peta negara-negara ASEAN. Amati dengan baik. Ayo membaca. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah pidato adalah: 1. Ada salam pembuka, berisikan kalimat sapaan. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, assalamualaikum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini, kalian akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di sekolah, manfaat adanya ketua kelas, tujuan kegiatan, nilai kepemimpinan, dan semangat untuk bekerja sama. Sekali lagi saya ulangi, topik yang akan kalian bahas yaitu
Pengamalan persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang ketiga, unsur pidato inti berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat yaitu penutup, menyampaikan rangkuman atau inti sari topik yang telah disampaikan. Yang kelima, salam penutup, berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Saya ulangi, unsur-unsur yang ada dalam sebuah pidato itu ada 5. Yang pertama yaitu salam pembuka, yang kedua pendahuluan, yang ketiga inti, yang keempat penutup, dan yang kelima salam penutup. Perhatikan unsur-unsur teks pidato kepemimpinan di buku siswa. Memasuki pembelajaran yang keempat, yaitu ayo membaca. Bacalah bacaan berjudul bidan inspiratif di buku siswa. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusi dengan kelompokmu mengenai hal-hal berikut. 1. Catatlah nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki bidan Eulis Rosmiati. 2. Di mana letak desa Ujung Genteng? 3. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan yang digagas bidan Eulis Rosmiati? 4. Apakah yang dilakukan bidan Rosmiati sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Coba jelaskan. Ayo berpresentasi. Presentasikanlah hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas ya. Selanjutnya, ayo membaca. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Guru ikut mencerdaskan anak-anak bangsa agar tidak ketinggalan dengan bangsa lain. Guru ikut mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan yang lain adalah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama. Ayo bereksplorasi. Salah satu perwujudan penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila adalah bekerja sama dengan negara lain. Sekarang, carilah informasi dari berbagai sumber mengenai peran serta Indonesia di bidang politik dalam organisasi ASEAN. Ayo mencari tahu. Carilah satu teks pidato tentang kepemimpinan. Selanjutnya, identifikasilah hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Ingatlah untuk selalu menuliskan kosakata dalam bentuk baku. Kosakata yang harus ditulis itu harus dalam bentuk baku.
bacalah hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok-kelompok lain ya. Memasuki pembelajaran yang kelima. Ayo menyanyi. Hari ini kelas Ahmad akan belajar menyanyi lagu daerah. Mereka akan belajar menyanyikan Manuk Dadali. Perhatikan lirik dan nada lagu Manuk Dadali berikut. Gurumu akan memberi contoh cara menyanyikan lagu tersebut. Setelah kalian memahami lagu tersebut, coba nyanyikan bersama kelompokmu. Itu ada teks tentang Manuk Dadali. Nanti guru kalian akan mengajari kalian masing-masing ya tentang lagu Manuk Dadali. Ayo membaca. Bacalah teks tangga nada diatonik mayor di buku siswa. Ciri-ciri yang dapat dilihat dari tangga nada diatonik mayor adalah 1. Bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. 4. Mempunyai pola interval 1. Strip 1, strip 1 setengah. Maaf, saya ulangi, 1, strip 1, strip setengah, strip 1, strip 1, strip 1, strip setengah. Ayo menjawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. 1. Apa yang dimaksud dengan tangga nada? 2. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonik? 3. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonik mayor? 4. Apa ciri-ciri tangga nada diatonik mayor? 5. Carilah satu lagu yang menggunakan tangga nada diatonik mayor. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Berdiskusikan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Tulislah hasilnya pada kolom berikut. Ini terdapat kolom pembelajaran yang kelima. Pembelajaran yang keenam. Ayo menyimak. Bacalah kisah heroik Antonius Gunawan Agung di balik duka yang melanda Palu di buku siswa. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut ini. 1. Tuliskan pokok-pokok pikiran dari bacaan kisah heroik Antonius Gunawan Agung di balik duka yang melanda Palu. 2. Apa yang dapat kalian teladani dari kisah heroik Antonius Gunawan Agung di atas? 3. Nilai ketuhanan apa yang diterapkan oleh Antonius Gunawan Agung? 4. Nilai kemanusiaan apa yang diterapkan oleh Antonius Gunawan Agung dalam peristiwa di atas? 5. Apa yang dapat kalian lakukan dalam menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas ya. Ayo mengamati. Itu ada lagu Yamko Rambe Yamko. Nanti coba nyanyikan bersama guru kalian dan teman-teman kalian ya. Ayo menyanyi. Pelajarilah lagu Yamko Rambe Yamko di atas. Nyanyikan bersama kelompokmu. Jika sudah hafal, nyanyikan di depan kelas ya. Ciri-ciri yang dapat dilihat dari tangga nada diatonik minor adalah 1. Bersifat sedih. 2. Kurang bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Mempunyai pola interval 1, strip setengah, strip 1, strip 1, strip setengah, strip 1, strip 1. Ayo menjawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. 1.
Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonik minor? 2. Apa ciri-ciri tangga nada diatonik minor? 3. Bagaimana interval nada pada tangga nada diatonik minor? 4. Carilah salah satu lagu yang menggunakan tangga nada diatonik minor. Cukup sekian ya sahabat-sahabat semua. Ini mengenai materi kelas 6, tema 7, subtema 1. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.